Itu cuma sebelahnya enggak gitu. Tapi sebabnya kenapa enggak tahu juga. Pilnya ada, tapi untuk mencegah supaya tidak migrain lagi itu enggak bisa sampai sekarang itu. Terus sakit kepala. Sakit kepala itu obat sakit kepala itu ada supaya tidak nyut-nyut. Tapi supaya mencegah tidak nyut-nyut lagi itu orang enggak tahu. Artinya kalau diterapi sehingga nyut-nyut itu tidak terulang lagi, itu enggak tahu sampai sekarang. Itu dari atas. Kalau yang di mata itu orang terutama yang sekarang ini jadi momok itu ketika tekanan bola mata itu meningkat, ya, namanya glukoma. Glukoma itu sampai sekarang juga tidak tahu sebabnya apa glukoma. Nah, kalau turun nanti kalau sudah kanker hidung tidak tahu lagi sebabnya. Orang pilek berulang saja. Itu obat pileknya ada. Dan itu untuk mencegah supaya pileknya nggak berulang. Itu nggak bisa. Gitu. Apalagi pilek yang menaun. Ya, pilek yang menaun itu pilek. Yang kemarin ada ibu yang seminar kemarin ya, anaknya pilek menaun ya sampai 11 tahun beler terus. Nanti ternyata sembuhnya setelah ditutup punggung gitu. Ya. Kemudian yang ke bawah. Yang paling gampang itu apa? Mah. Bapak ke dokter itu obat mah. Itu obat untuk menghilangkan sakit mahnya, tapi mencegah supaya tidak mah lagi tidak ada. Ya. Tidak bisa gitu. Sakit jantung. Kenapa satu orang sakit jantung, satu orang tidak? Dan seterusnya sampai ambeien, ya. Kemudian impoten, ya. Orang impoten. Gimana ngatasi impoten itu? Kemudian ada yang subur, ada yang tidak. Padahal ternyata ini kalau diterapi dengan tutup punggung itu hampir semua berhasil. Paling tidak terjadi perbaikan. Ya. Kami sendiri sudah praktekkan dengan murid-murid saya. Saya diam-diam punya murid. Ya kita ajari, tidak pakai kursus, ya kita ajari saja di masjid. Kemudian kita kasih tahu, adakan pelatihan, kumpulkan gitu, sehingga kadang-kadang mereka tanya gitu, dok ini ada rombongan dakwah dari Pontianak pertama, rombongan dari Pontianak ke Samarinda, ambilnya keluar, tidak bisa masuk, ini tidak bisa berangkat, ini tidak bisa naik mobil, tidak bisa duduk, gimana caranya? Saya juga masih meraba-raba, anu aja, kamu totok dari urut pusat ke bawah, tapi kalau tarik ke belakang jadi sejajar dengan pusat, turun ke bawah, itu yang kau terapi sampai tulang ekor. Diterapi sekali Pak, itu alhamdulillah bisa masuk itu anunya, khususnya bisa masuk. Bahkan pulang rombongan itu ke Samarinda lagi dari Tenggarong itu kira-kira 60 kilo 30 kilo, dia bisa bawa mobil. Artinya apa? Terapi yang begitu sederhana ternyata memperbaiki keadaan gitu. Saya sendiri punya pengalaman itu ambeien, kemudian saya ikat dulu sebelum mengerti topung. Teman saya kebetulan dokter rumah sakit, ahli bedah, dia juga seangkatan dengan saya, dia kepala rumah sakitnya. Dari saya ke Solo, nah saya sakit ini, saya dioperasi, beres nanti saya operasi, diikat saja katanya. Sakitnya minta ampun, masih balik lagi. Nanti membaik setelah ketemu tutup punggung, diperbaiki, bisa naik. Yang tidak perlu operasi itu, tidak perlu operasi. Baru saja beberapa hari yang lalu ada pengurus masjid, Pak Udin namanya, kita silaturahmi di masjid itu 3 hari. Kemudian bapak ini sudah pakai tongkat itu bertahun-tahun, pakai tongkat kakinya bengkok gitu. Terus saya tawarin, Pak, mau saya terapi? Mau? Kapan? Besok jam 10 saya terapi kira-kira 1 jam lebih. Habis itu saya suruh luruskan begini, dia luruskan kakinya. Loh, kok lutut saya bisa lurus ya? Tadinya lututnya begini Pak, nggak bisa lurus, lututnya bisa lurus. Bapak itu heran mungkin karena saya nggak sentuh lututnya.
Saya mau sentuh punggungnya saja gitu. Saya nggak sentuh lututnya. Kok bisa lurus gitu? Ya. Terus bisa jalan tanpa tongkat. Ya. Bisa jalan tanpa tongkat. Jadi ini satu keadaan jadi yang sangat baik. Lah apa dok kesalahannya dokter itu apa? Kenapa mereka nggak bisa temukan penyakit itu apa? Gitu. Ternyata itu mereka tidak pernah periksa punggung. Ya. Dari ilmunya mereka punya ya. Iya, ilmunya punya. Ilmu tentang anatomi punggung itu ada. Tapi masalahnya ilmu anatomi punggung itu Pak di semester 1, 2, 3 ilmu anatomi itu, kemudian setelah semester 4 itu sudah mulai biokimia, kemudian yang dipakai untuk terapi dokter-dokter itu namanya ilmu kedokteran klinik. Jadi bukan ilmu dasarnya, ilmu kedokteran klinik. Jadi ilmu kedokteran klinik itu ada ilmu penyakit dalam, ilmu paru, ilmu penyakit kandungan, kemudian ilmu penyakit bedah. Jadi sudah ada diagnosis, kemudian cara terapi. Kalau saya gambarkan, kalau kita ini makanan itu ada nasi, ya bukan nasi, ada beras, kemudian ada sayur, ada daging, telur, ikan, kemudian ada bumbu-bumbu, makanan mentah, ya. Terus ada masakan jadi. Masakan jadi itu ada soto Makassar, ada soto Betawi, kemudian ada soto Solo, ada lagi gulai kambing, ada lagi masakan Padang gitu ya. Nah, dokter itu sekarang itu kenapa dia tidak bisa menemukan topung ini, karena dia berkincah pada yang sudah jadi, gitu loh. Udah masakan Padang. Ya, sudah masakan Padang gitu istilahnya. Sudah istilahnya ini malaria, obatnya ini. Ini diagnosisnya ini, obatnya ini. Jadi tidak berpikir dari awal. Nah, kita kancahnya di mana? Kita ini dari anatomis dilihat ada perubahan anatomisnya dibenahi, gitu loh. Jadi medis juga, tapi bukan ke obat, tapi ke anatominya. Anatomi punggung dulu kan tidak begitu. Muda itu kan tidak ada lemaknya, tumpuan, gitu. Sekarang dilihat kok bengkok, gitu. Ada numpuk di sini, numpuk di sini. Kita asumsi bahwa semua punggung itu dulu normal, gitu loh. Semua punggung dulu normal, paling enggak ketika lahir atau ketika dirancang itu normal, gitu. Nah, tumbuh tidak normalnya itu bisa setelah lahir, bisa sebelum lahir. Nah, sebelum lahir nanti cerebral palsy itu Pak, cerebral palsy, bayi yang cerebral palsy, yang gini kaku-kaku, itu ternyata saya sudah coba terapi satu orang cerebral palsy, itu bisa terjadi perbaikan. Kakunya itu bisa berkurang gitu loh. Jadi kalau Bapak nemuin nanti orang cerebral palsy, jangan takut untuk melakukan terapi. Karena apa? Karena itu kelainannya dari dia bukan genetik. Dia kelainan perkembangan dari dalam kandungan, ya. Yang seharusnya tidak melengket. Itu oleh lemak juga gitu. Jadi kalau digosok dia akan bisa berubah gitu. Saya sudah coba loh, kok bisa lemas ya? Kesakitan memang, tapi ternyata bisa lemas, gitu. Bisa lemas, bisa mulai bergerak gitu. Mungkin kalau di terapi lanjut, dia bisa bergerak normal gitu. Kalau CP, cerebral palsy itu yang begini atau apa itu kan IQ-nya normal. Nah, yang saya kelainan lain pada anak saya sendiri itu yang dulu pernah saya sampaikan itu kejang demam. Kejang demam. Jadi kejang demam itu anak kalau panas kedemam, kalau demam terus kejang, kalau panas kejang. Nah itu bikin bingung kita semua. Ke rumah sakit itu ada obatnya, cuma diazepam, dikasih anti kejang. Anaknya tertidur, tapi tetap nanti kambuh lagi. Gitu. Setelah bangun lagi. Bangun nanti kapan-kapan demam kambuh lagi. Gitu. Bisa kita atasi dengan kompres. Dulu saya atasi dengan kompres supaya tidak tinggi panasnya. Terakhir saya mengatasinya sebelum ketemu Toto Bunggung. Kalau kompres kan capek Pak. Saya taruh di lantai aja, di lantai. Jadi adem, diserap dia. Ternyata mengurangi demamnya. Tapi setelah tahu Toto Bunggung saya lihat ternyata di
C7-nya itu tidak nampak, ketutupan oleh lemak yang tebal. Jadi begitu itu kita urai sehingga bisa tersentuh itu C7-nya, alhamdulillah sampai sekarang nggak kambuh itu kejang demamnya walaupun panas gitu. Artinya ini yang di kedokteran itu sudah kelabaan kita nyari obatnya gitu. Ternyata bisa membaik. Stroke saya pernah coba membaik, mungkin Bapak juga pernah ya. Yang pernah lagi saya kemarin itu orang jantung itu kadang-kadang sekali terapi bisa membaik. Nah, yang jadi masalah sekarang sering orang datang dengan pertanyaan kepada kita. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bisa menyembuhkan sakit ini enggak? Ya, Itu bisa masalah menyembuhkan sakit ini enggak? Itu masalah itu. Ya, hati-hati, jangan terjebak. Ya, Pak, kalau kita harus pintar juga jawab. Kalau saya begitu, Pak, sakit itu bukan saya yang memberi. Jadi saya nggak bisa sembuhkan karena bukan saya yang memberi Bapak sakit. Ya, jadi tidaklah mengelak kita. Karena apa? Memang kita nggak ngasih sakit, toh. Jadi kok minta sembuh sama saya, gitu. Iya. Ya, minta sembuh sama yang ngasih sakit, Pak. Tapi saya ini belajar cara satu sistem terapi. Tujuannya apa? Memulihkan lemak di punggung. Karena pada waktu muda sebenarnya lemak-lemak itu tidak ada. Kita mudah sakit karena lemak itu numpuk. Kalau Bapak mau saya benahi punggungnya supaya membaik lagi. Mudah-mudahan dengan itu kelainan yang ada pada Bapak membaik. Jadi kalau saya terus terang totok punggung ini lebih cocok cenderung bukan menyembuhkan penyakit, tetapi remodeling punggung. Bagaimana punggung ditata lagi seperti waktu muda, gitu loh. Lurus lagi, tidak ada lemak lagi, sehingga semua yang berkaitan dengan punggung membaik. Tidak usah dinilai satu-satu, gitu. Pasti akan membaik yang lain memang, gitu. Artinya orang belajar, kalau orang operasi mata, orang sakit mata, itu ke dokter mata. Itu walaupun bayar mahal, itu matanya saja yang diurus. Nanti kalau lambungnya sakit, ya, dia harus ke dokter lambung lagi, ya. Lambung doang. Kalau jantungnya sakit, maka jantung aja diurus, ya toh. Paru-parunya sakit, dia harus ke dokter lain lagi. Spesialis. Ya. Tapi kalau totok punggung tidak demikian. Bapak spesialis. Di terapi punggungnya itu semua membaik, insya Allah, gitu loh. Oh, Akbar. Ya. Dan itu sudah kita praktekkan, makanya general terapi penting. Jangan terjebak titiknya di mana. Ini sering teman-teman, titiknya di mana ini? Nggak penting itu titik, gitu. Yang penting Ya. koma-komanya itu. Karena apa? Kalau terapi kita itu betul, maka semuanya kena. Maka jangan loncat, gitu loh. Jangan loncat. Totoknya seperti per. Jangan loncat. Kalau begini loncat, itu ada yang terlewati. Tapi kalau kita ini pijitnya dari atas atau ke bawah itu, dia putus seperti per. Per itu kan nggak putus, Pak. Maka semua akan kena, gitu. Semua akan kena. Sakitnya apapun, insya Allah akan membaik. Cuma saran saya tetap kita harus jaga diri. Karena apa? Di hadapan kita ini ada orang yang merasa pintar, merasa lebih jago duluan, lebih pintar duluan, punya organisasi besar duluan, dan dia kekuasaannya mendunia. Ya, apa itu dokter? Dokter itu, ya, dia punya persatuan, dia didukung oleh ahli obat, dia ujung pemasaran tombak obat. Maka hati-hati. Hati-hati, karena mereka sampai sentimen, ya, maka kita diblok. Tidak benar ini. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga apa? Hati-hati. Ya, hati-hatinya apa, Pak? Insya Allah saya bisa ngerjakan yang mungkin Bapak tidak bisa, gitu loh. Maksudnya apa? Cari celahnya aja, cari celahnya saja. Ya, cari celahnya supaya ada kesempatan untuk kita ini bergerak, gitu. Cari aman saja, jangan menjelekkan, terutama jangan menjelekkan. Karena kita ini belajar otot punggung bukan untuk belajar menjelekkan orang, bukan untuk belajar menjelekkan satu profesi, ya. Jangan kita ini
menjadikan kursi kita paling bagus dengan cara meremuk kursinya orang. Biar aja kursinya orang, ya. Mau baik mau buruk biar aja, nggak usah dikomentari. Tapi kita poles kursi kita dengan baik. Artinya apa? Kita tambahi sopan santun kita tambahi tata krama kita tambahi pijatan kita lebih baik, ya. Kemudian totok kita tambah pijatannya, tambah halusnya, tambah mana yang belum kena supaya kena. Karena pengalaman kalau kita baru totok 1 orang 2 orang sekali 2 kali, yang kena itu baru atasnya saja. Ternyata yang kecil-kecil belum kena gitu di dalam gitu. Yang kecil-kecil belum kena. Yang kayak kerikil-kerikil belum kena gitu. Segede Ya. rambut gitu, rambut. Yang rambut itu belum kena. Jadi kita mesti teliti lagi. Kemudian ada beberapa pengembangan yang kita telah coba, bukan hanya